masih berkutat dengan nama itu sangat penting, baik itu untuk usaha, untuk sebuah lembaga. Seperti halnya kita yang punya nama, orang akan mengenal kita dengan identitas kita. Saya ambil contoh, misalnya nama saya Yudi Cikuk. Nah, orang akan mengenal Yudi Cikuk dengan apa yang biasa Yudi lakukan, yang biasa Yudi kerjakan. Itu akan menjadi identitas orang untuk mengenal. Nah, nama itu dipengaruhi oleh gaya hidup kita, sangat ditentukan oleh tindakan kita, bagaimana kita untuk menyikapi setiap kehidupan supaya nama itu bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Makanya nama itu kan doa. Seperti kayak saya dianugerahi nama oleh orang tua saya, yang saya yakini itu adalah doa daripada orang tua saya untuk melakukan seperti yang ada di nama tersebut. Nah, makanya ya seperti sekarang ada banyak dari oknum-oknum tertentu yang menanyakan kepada Yudi, kenapa enggak ke gereja, enggak ibadah ke gereja lagi? Sebenarnya pengen, rindu banget butuh berbakti dengan kawan-kawan, dengan keluarga yang satu iman. Cuman Yudi temukan, jadi selama Yudi menjalani kegiatan-kegiatan ini, Yudi belum pernah menemukan bahwa ada informasi yang sebenarnya ini disampaikan kepada mereka yang datang. Seperti halnya tentang nama Tuhan ya. Nama Tuhan memang benar, nama Tuhan itu sangat sakral, sangat kudus. Yang jadi pertimbangan Yudi, kenapa tidak disebut, tidak diinformasikan? Masalah nanti mau digunakan atau tidak oleh orang yang sudah mengetahui, itu kan kembali lagi ke pribadi itu lagi. Tetapi orang itu harus tahu dulu. Makanya dalam sebuah konsep pemasaran yang Yudi dapat selama Yudi main di pemasaran, resiko sales itu akan dikatakan baik, akan dikatakan jahat ketika orang sudah menggunakan produk kita, dia mengetahui bahwa produk itu ada nilai negatifnya yang ternyata itu tidak diinformasikan. Karena apa? Karena mengejar sales, mengejar jumlah sales. Makanya kalau kayak yang saya lakukan, terserah orang mau beli atau tidak di waktu itu tidak masalah. Karena tugas saya menginformasikan produk ini, keuntungan dan kerugiannya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang membeli produk ini, ketika orang menggunakan produk ini benar-benar atas kesadarannya dia, atas pertimbangannya dia, atas kesiapan dirinya dengan resiko. Ya contoh kayak tentang kopi. Orang minum kopi itu untuk yang tidak biasa, itu ada reaksi biasanya mual, pusing, kembung. Nah, bahkan asam lambungnya naik ketika dia memiliki asam lambung. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk orang mengkonsumsi kopi ketika dia belum mampu untuk kafein tinggi, tetapi dipaksakan untuk kafein tinggi. Nah, ketika kita sudah menginformasikan seperti itu, tapi orang itu masih saja minum, resikonya kan sudah dipersiapkan. Kalaupun dia komplain ke kita, ya itu tidak menjadi beban buat kita. Karena apa? Karena kita sudah menyampaikan, tinggal dibalikkan kata-katanya. Kan sudah saya informasikan bahwa reaksi dari kopi ini seperti ini, yang saya tahu dan yang saya rasakan menurut pengalaman saya. Oleh sebab itu saya kasih tahu, tetapi masih dilanggar. Makanya ketika ada komplain seperti itu, kita lebih enjoy. Nah, makanya mungkin di waktu-waktu ini salesnya itu masih sangat-sangat kecil, tetapi
berjalannya waktu, karena ada kesadaran dari target market kita, mungkin di waktu ini belum konsumsi, tapi ketika dia mengkonsumsi dan merasakan kebenaran dari informasi yang kita sampaikan, itu dia akan nge-follow kita. Bahkan kita bisa dijadikan seorang konsultannya dalam segala hal. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa poin yang diuji kebenarannya, menurutnya dia itu benar. Nah, maka dari itu begitulah, balik lagi ke nama tadi. Nah, jadi ngomongin produk, saya dulu seorang agent dalam sebuah lembaga asuransi ya. Jadi saya sebut saja perusahaannya lembaga asuransi jiwa, yang dimana nilai salesnya itu sangat memacu adrenalin, karena seorang sales, seorang marketer, bahkan seorang agent asuransi itu hanya jualan janji. Ada nggak produknya? Nggak ada. Dan waktu masa tunggunya itu tidak langsung, perlu masa tunggu sekian bulan baru bisa klaim. Oleh sebab itu, tingkat jualan janji itu lebih berat. Contoh buat kawan-kawan pelaku-pelaku politikus, kawan-kawan itu jualan janji, jualan opini, jualan program. Nah, makanya saya sangat memahami kawan-kawan yang berkecimpung di dalam dunia politik, yang ketika ada komplain dari tim suksesnya atau mungkin yang memilih dia, tetapi seolah-olah mereka langsung, ya udah dipilih langsung action, langsung dinyatakan janjinya. Nggak semudah itu, karena janji. Sedangkan kita kepada diri kita yang berjanji, kita mau melakukan ini kepada diri kita, tetapi itu masih terbengkalai. Sering itu terjadi. Makanya ya, jualan produk yang real itu lebih enak. Tetap ada nilai sulitnya, tantangannya, karena produk baru juga perlu diuji. Dari agent asuransi, waktu itu saya menyatakan diri dalam keintiman, dalam komunikasi saya kepada Tuhan. Saya kadang-kadang kurang ajar ya, memang ya gaya saya. Kadang-kadang panggil Tuhan, kadang-kadang panggil Bapa, kadang-kadang panggil Raja, kadang ini kurang ajar banget. Tapi ya it's okay lah menurut saya, karena hubungan, nilai yang sudah kebangun. Saya ngomong, Bapak, aku siap menjadi marketernya Bapak. Nah, jadi karena sudah menyatakan diri seperti itu, berjalannya waktu, materi-materi, bahan-bahan, informasi yang terselubung, tersingkap. Walaupun manusia-manusia yang ada, yang dipercayakan untuk menyampaikan informasi itu, mereka tidak menyampaikan. Tetapi sudah tertulis bahwa ketika orang yang diutus, orang yang dipakai buat menyampaikan informasi itu tetapi tidak mau, ya namanya Tuhan kan maha, apa aja bisa dipakai. Dia bisa pakai batu untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Lah, emang batunya ngomong? Enggak, batunya enggak ngomong. Tetapi di dalam diri kita ada roh, ada akal budi, ada akal, ada budi, ada naluri. Itu yang berbicara di dalam diri kita. Kita melihat batu, kita langsung berpikir, batu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Begitu juga lihat pohon, pohon seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pohonnya tetap kayak gitu, nggak bicara, tapi kita yang berbicara ke dalam diri kita. Makanya, yaitu ketika saya mengetahui nama Tuhan yang ada tetapi tidak disampaikan, bahkan saya bertanya kepada beberapa praktisinya, kenapa tidak disampaikan? Belum ada klarifikasi secara jelas. Makanya kayak saya, ya udah, yang penting saya dengan Tuhan beres. Saya puji Tuhan dengan namanya yang diselubung, tersingkap.
Jadi jelas ya, ketika ada yang bertanya kenapa nggak ke gereja lagi, nggak ikut aktivitas seperti dulu lagi, saya akan ke gereja, saya akan siap dengan kegiatan-kegiatan gereja, religinya, yang kebersamaan di lingkungan gereja. Ketika gereja itu ataupun lingkungan itu menyingkapkan nama yang dimana berasal dari bahasa Ibrani ya, itu yang saya tahu itu Yod-He, Waw-He ataupun Yahweh. Ada yang melafalkannya beda, tetapi itulah nama sebenarnya. Kenapa? Ya karena kadang-kadang lidahnya beda-beda ya. Saya pernah dipanggil, nama saya kan Yudi, tapi ada nenek memanggil saya Yudin, karena dia taunya Yudi. Tapi ketika ditulis dia tahu namanya Yudi. Saya akan ke gereja ketika gereja itu sudah menggunakan nama Bapak Yahweh. Saya bersyukur banget bisa Tuhan pilih, bisa Tuhan bukakan informasi yang terselubung ini, karena jaminannya ada di situ. Dan kenapa itu sangat penting? Contoh, ketika kawan-kawan memiliki surat kuasa ataupun cek ya, di situ akan tertera nama misalnya kayak saya Wahyudi Sadiran yang memiliki kuasa, melimpahkan kuasa ini kepada orang yang saya pilih, dan nama saya harus sesuai dengan apa yang ada. Kalau nama saya tidak sesuai, bisa jadi orang ini yang tadinya benar-benar saya utus untuk menggunakan kuasa ini, malah dia dituduh sebagai penipu ataupun menyalahgunakan. Makanya itu nama sangat penting. Matrai, di dalam matrai nama juga harus benar. Kalau tidak sah di dalam sebuah pencatatan. Di dalam nama ada nilai. Nah, kemarin saya browsing ya di Google bahwa nama Tuhan, ya nama Tuhan orang Kristen gitu kan. Saya ketik, muncul jelas Yahweh. Nah, tapi ketika saya ketik Yahweh, itu di Google muncul. Di situ ada yang mengatakan bahwa nama Yahweh ini adalah setan katanya di Google itu. Oleh sebab itu, betapa fatalnya nama yang sesungguhnya ada tetapi tidak diinformasikan, itu kecolongan. Yang harusnya nama ini benar-benar fix, orang tahu. Ya contoh kayak sekarang, kawan-kawan yang ada punya nama, kawan-kawan berusaha untuk menjaga nama baik kawan-kawan. Nah, tetapi nama kawan-kawan ini dirahasiakan. Malah yang di familiar ini nama panggilan. Misalnya kayak Yudi kan, nama familiarnya Cikol contohnya. Contoh. Nah, orang taunya Cikol. Dia tidak tahu nama Yudi sebenarnya. Malah muncul sebuah informasi yang menyatakan bahwa nama Yudi ini adalah seorang yang melakukan hal-hal yang ini kurang baik, contohnya kayak gitu. Orang yang tadinya udah menganggap kita baik karena nama ini dirahasiakan, ketika mereka tahu secara tertulis, datanya ada, wah berarti dia menggunakan nama palsu untuk menutupi tindakannya dia yang kurang baik. Nah, seperti itu jadinya. Ini Yudi udah googling ya kemarin, dan hasilnya ada. Sangat fatal ketika nama itu tidak diberitakan. Nama Tuhan menjadi nama, ya jadi namanya jelek, dibuat jelek nilainya. Namanya tetap, tapi di dalamnya nilainya jelek. Siapa yang menggunakan itu? Ya orang yang tidak suka kalau kita punya nama. Tetapi ini adalah si iblis yang mencoba untuk menutupi nama Tuhan, yang ketika sudah mulai dibuka, mulai disingkapkan, karena keterlambatan dari kawan-kawan yang sudah mengetahui informasi nama Tuhan yang sebenarnya, tidak tahu apa alasannya, tidak diberitakan. Dan ini realitanya, fatal. Oke, kita googling, buka di Chrome,
ketik YHWH, apa yang akan muncul? Kita lihat di wiki. Ini kan, ini nama Tuhan di sini dalam tetragrammaton adalah nama pribadi dari Tuhan, itu YHWH. Kok nih kalau dalam YHWH dalam Alkitab ini ditulis Tuhan. Nah, jadi kayak gini ya. Kita lihat dalam sudut pandang, dalam bahasa Ibrani kata Allah disebut dengan berbagai kata: Adonai, Tuhan, atau Tuanku, atau Allah yang perkasa, Al yang kuat, Elohim sang pencipta yang maha kuasa, Elyon. Jadi ini masing-masing sudut pandang berbeda-beda. Tapi ada penemuan yang mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis nih. Kita lihat. Nah, ini dia. Iblis sudah dimusnahkan, namun lawanlah Yahweh. Nah, ini bisa gagal paham ini. Ibrani 2 ayat 14 mencatat iblis sudah dimusnahkan oleh kematian Yesus, namun para rasul mengajarkan untuk melawan iblis. Alkitab pelintat-pelintut atau rahasia iblis yang belum dipahami generasi sebelumnya. Nah, jadi dibaca sendiri. Nah, menurut 2 Samuel 24 ayat 1 dan Tawarik 21 ayat 1, YHWH adalah setan alias iblis. Loh, kok bisa kayak gini kan? Nah, Keluaran 4 ayat 22 mencatat YHWH alias setan alias iblis mengakui bangsa Israel sebagai anak sulungnya. Nah, kok bisa jadi kayak gini? Ini yang sebenarnya nama Yahweh itu yang kita buka tadi aslinya, karena tidak diinformasikan secara gamblang, ya kecolongan seperti ini akhirnya. Nah, jadi digunakan oleh si setan, diputar balik, baru loh sekarang. Dan semoga kawan-kawan paham dengan semua ini, karena keterbatasan dari cara Yudi menyampaikan informasi ini. Tapi Yudi sangat bersyukur bisa ngobrol, bisa sharing dengan apa yang Yudi alami. Yudi dapat datanya. Okay. See you and good luck. Shalom.